Halo semuanya, nama aku Prisya dan aku hampir mengakhiri hidup gebetanku. Tapi mari kita mulai dari awal ya. Orang tuaku itu imigran dan sepanjang masa kecilku aku merasa agak malu sama mereka. Waktu itu aku pernah ngajak temanku Eni untuk ke rumahku dan besoknya dia bilang ke semua orang betapa kotor dan bau rumahku. Dan bahkan kami nggak ngomong bahasa Inggris di rumah. Sejak hari itu, aku jadi si imigran kotor. Dan itu alasan kenapa aku merubah semuanya tentang diriku. Aksenku, kepribadianku, bajuku. Dari anak yang ramah, lucu, dan ceria, aku berubah jadi pendiam dan pemalu. Tapi ketidakpedeanku mengarahkanku ke jalan yang buruk. Aku ketemu Brian waktu kuliah. Kami di kelas yang sama. Aku mahasiswa terbaik, sedangkan dia tipe cowok keluyuran semalaman. Aku nggak nyangka dia bakal tahu aku. Sekarang aku rasa mendingan dia nggak tahu, soalnya ceritaku dengan dia nggak berakhir baik. Anyway, suatu hari setelah kelas, dia genggam tanganku dan bilang, aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Benar-benar entah dari mana. Aku ragu, tapi dia bilang, ayolah Prisya, santai dikit. Kamu bisa taklukin dunia besok. Jadi dia bawa aku ke taman kecil cantik yang ada kolam kecil dan penuh pohon ceri. Kami sedang keliling dan dia mulai berpidato tentang gimana dia udah lihat aku dari hari pertama. Dia suka memerhatikan aku baca buku di bawah pohon. Betapa pintarnya aku. Dan cantik. Gak ada yang pernah bilang kalau aku cantik sebelumnya. Pada saat itu, aku kasih dia hatiku. Seandainya aku nggak sepolos itu, karena dia bakal hancurin itu nantinya. Jadi awalnya, dia memperlakukanku kayak putri, membelikanku bunga, meninggalkan nota di bukuku. Tapi sebulan kemudian, dia mulai minta bantuanku. Awalnya sih nggak penting, tapi itu mulai meningkat jadi to-do list. Aku menulis esai kuliah buat dia dan memasak setiap hari. Aku merasa kalau aku jadi pacar yang baik. Tapi sejarah membuktikan sebaliknya. Suatu malam aku lagi belajar untuk ujian. Lalu aku dapat chat kalau dia harus jaga adiknya. Tapi dia pengen banget datang ke pesta eksklusif yang hanya terjadi kayak 1 kali setahun. Aku bilang, maaf aku nggak bisa. Dan setelah kayak 3 detik dia mulai telepon. Waktu aku angkat, aku dengar sisi yang sangat berbeda dari dia. Dia teriak, marah. Hubungan macam apa sih ini? Harusnya kamu senang aku sama kamu. Pasti nggak ada yang pernah lihat kamu sebelumnya. Dan di akhir telepon, aku dengar dia bilang, orang kayak kalian emang nggak tahu terima kasih. Ini menghancurkanku. Aku putus sama dia dan menghabiskan sebulan menangis di kamar, membenci diriku. Aku kesal karena membiarkan cowok memperlakukanku seperti ini. Harusnya aku tahu kalau masalah percintaanku nggak akan berakhir di situ. Karena selanjutnya aku jadi orang yang nyakitin cowok. Tapi dengan cara yang sangat beda dan sangat nyata. Jadi di bulan itu teman-teman lamaku mengajak aku pergi dari bar ke bar bersama mereka. Dan aku pikir aku harus berhenti membenci diriku. Jadi aku ikutan. Di bar pertama kami ketemu grup cowok ganteng. Satu temanku, Amy, bilang kalau aku perlu lebih pede. Dan dia menarikku untuk berbicara dengan mereka. Gak lama kemudian kami duduk dan minum bareng. Tapi masalahnya aku pemalu dan pendiam. Jadi aku cuma duduk di pojok gak ngomong apa-apa. Salah satu cowok di grup itu, Danny, juga pemalu. Itulah saatnya Amy punya ide untuk main truth or dare. Dan setiap kita gak mau jawab pertanyaannya, kita harus minum. Iya, waktu kita selesai main, Danny dan aku udah ada di dimensi yang berbeda. Tapi yang anehnya, ternyata kami punya banyak kesamaan. Kami memilih untuk jalan-jalan keliling bareng di tengah kota, dan aku merasa deg-degan. Sambil mabuk, kami ngobrol serius tentang perasaan kami yang suka merasa tersisihkan. Dan gak akan pernah bisa punya teman baru atau menemukan cinta karena kami terlalu canggung untuk mendekati siapapun. Aku ingat waktu dia bilang cinta, dia menatap ke arahku dan tersenyum. Aku tahu ini mengarah kemana, tapi aku cukup mabuk sampai aku merasa nggak gugup. Jadi kami balik ke tempatku dan melakukan itu. Aku bangun lebih pagi dari dia dan aku memilih untuk bikin sarapan. Dia sepertinya beneran tertarik padaku, jadi aku mau buat dia terkesan. Aku menyelinap keluar dan bikin telur orak-arik dan French toast. Aku lebih suka susu almond, jadi aku pakai itu.
Dia lihat sarapannya dan dia semangat. Dan aku kayak, yes, rencanaku berhasil. Aku bakal dapetin hati dia lewat perutnya. Beberapa gigitan awal sih baik-baik aja. Tapi habis itu muka dia berubah jadi aneh. Aku khawatir. Kamu gak suka? Gak enak ya? Dia berdehem seakan bersiap membuat aku kecewa. Mata dia mulai membesar. Apa di rotinya ada kacang? Aku bilang ke dia enggak. Tapi aku pakai susu almond. Waktu aku jawab, dia sudah hampir tercekik. Astaga, dia alergi. Aku tanya dia apa dia punya EpiPen, dan dia menggelengkan kepalanya. Jadi aku mulai panik. Aku lari-lari untuk cari handphone di saat dia sudah mulai sesak nafas. Akhirnya aku menemukannya di bawah bantal dan langsung telepon ambulans. Dan paramedik membawa dia pergi. Selama beberapa hari nggak ada kabar dari dia. Dan aku pikir aku menghancurkan semuanya. Aku hampir membunuh satu-satunya orang yang beneran tertarik padaku. Aku lagi duduk menatap HP-ku dan aku pikir, aku nunggu apa sih? Sumpah, di saat itu aku merasa kepribadian masa kecilku yang ceria dan berani mengambil alih. Aku cari nomornya dan aku telepon dia. Ternyata dia terlalu malu untuk melihatku lagi. Kita percepat ke hari ini. Kami sudah pacaran selama 2 tahun dan beberapa bulan lalu dia melamarku. Kami merasa kami sudah ketemu jodoh kami. Jadi, ini adalah cerita gimana aku hampir membunuh calon suamiku. Dan aku nggak sabar untuk dengar janji dia. Dan aku yakin dia bakal bercandain itu sambil bilang, hingga maut memisahkan kita. Aku rasa menjadi berani dan menempatkan diri kita di luar membuahkan hasil. Jadi guys, ayo bilang ke gebetan kalian kalau kalian suka mereka. Ada kemungkinan kalau kalian berdua merasakan hal yang sama.